dalam salat berjamaah. Dan itu menunjukkan bahawa mereka termasuk orang yang paling bersemangat menghadap Allah, sehingga berusaha berada paling depan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pahala-pahala yang besar. Di antaranya Nabi mengatakan bahawa malaikat Allah dan malaikat itu senantiasa yusalluna ala safil awal. Allah dan malaikat senantiasa memberikan rahmat kepada mereka yang berada di saf pertama. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi pun mengatakan seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala bagi mereka yang berada di saf pertama dalam salat, sungguh mereka akan berlomba, dan kalau tidak mendapatkannya mereka akan meminta untuk diundi. Jadi kalau sudah minta untuk diundi, maksudnya jangan orang itu terusan yang dapat. Begitu keterangan Nabi menyebutkan tentang pahala yang begitu besar. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari pelajaran yang lalu hendaknya kita bersemangat kalau salat itu segera menuju ke saf awal, dan kalau bisa istiqamah sampai mati. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita akan bahas tentang sawabus salat fil masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa. Ini yang dibahas, yaitu tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendatangi rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dikuatkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali kunjungi lebih dahulu 3 masjid. Jadi Nabi mengatakan, kalau engkau ingin melakukan perjalanan jauh, ziarah, wisata, atau pergi mengunjungi apapun, dahulukan kunjungi 3 masjid. Apa dia? Yaitu Masjidil Haram wa Masjidi, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi harta kita jangan lebih dahulu habiskan ke Singapura. Kalau kita sudah punya rezeki lebih, jangan beli tiket untuk mengunjungi kota Dubai, Mesir, atau kita ingin kunjung ke negeri-negeri seperti Rusia, apalagi Amerika. Itu tidak usah pikirkan dulu kalau kita punya rezeki. Kata Nabi, yang paling dikuatkan bagi umat muslimin kalau sudah punya rezeki, pergilah dulu ke 3 masjid. Cuma masalahnya sekarang Masjidil Aqsa susah dikunjungi karena sedang berada di dalam kekuasaan Yahudi atau Israel. Jadi banyak sekali perkara yang akan menghalangi kita. Ini dulu yang perlu kita fahami di awal. Ada orang yang kadang-kadang tidak ada rencana pun untuk melakukan perjalanan menuju ke 3 masjid ini. Kadang-kadang pengen moho habis. Padahal untuk pergi
pergi ke negeri lain kadang-kadang lebih mahal. Apalagi kalau orang sudah punya sifat tidak dekat dengan agama. Itu biasanya yang menjadi impiannya adalah Amerika, Jepang. Jadi kalau kita tanya mau ke mana Pak? Semester ini kalau liburan anak-anak ke Jepang. Semester depan Amerika. Semester depannya lagi China. Kau pun dah jauh China. Orang China hanya 4 jalan Merdeka 2. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini jangan terpesona dengan negeri-negeri kafir, karena burung hudhud pun ketika di masa Nabi Sulaiman tahu tentang kebobrokan negeri kafir. Ketika burung hudhud tidak ada di dalam barisan ketika Nabi Sulaiman membuat apel, lalu Nabi Sulaiman mengatakan, kalau hudhud tidak datang atau dia datang dengan tanpa alasan yang kuat, maka aku akan menyembelihnya. Dan ternyata burung hudhud datang terlambat, dan dia memohon kepada Sulaiman alaihissalam untuk tidak menyembelihnya. Dia mengatakan, aku datang dengan membawa berita yang besar. Apa berita besar itu? Dia mengabarkan di negeri sebelah, yaitu Yaman, ada negeri yang ada kerajaan yang besar, Ya'budun Asyam. Kerajaan itu menyembah matahari, dipimpin oleh seorang ratu yang nanti kemudian diketahui namanya Balqis atau Bilqis. Nabi Sulaiman baru menyadari bahawa dia seorang Nabi tidak tahu di samping negerinya ada negeri kafir. Dan akhirnya dengan perantara burung hudhud, Sulaiman di akhir cerita berhasil mengislamkan Balqis beserta seluruh rakyat di negeri Sabah tersebut. Padahal negeri Sabah itu, kerajaan Sabah itu kerajaan besar, dan masih ada peninggalannya. Kalau Bapak berkunjung, setelah berkunjung ketiga masjid ini, itu berkunjung ke Yaman, salah satu tempat yang dikunjungi orang adalah bekasan kerajaan Balqis. Itu masih ada istananya dengan tembok-tembok yang besar, walaupun sudah tersisa puing-puing, tapi tembok masih berdiri, tiang-tiangnya masih berdiri, dan masih ada tempat penyembahan mataharinya. Dari mana saya tahu? Dari YouTube. Ini berkilo kalau sudah beli. Jadi kalau tidak sempat pergi, tinggal beli wifi saja, nonton YouTube, lihat bekasan istana Balqis. Dan itu negeri yang indah, negeri yang besar, kerajaan yang besar. Tapi hudhud ketika mengabarkan ke Nabi Sulaiman tidak pernah menyebutkan ada negeri yang Masya Allah indah sekali, luar biasa majunya, negeri yang kerajaan yang megah. Tidak ada. Yang dia sebutkan itu negeri musyrik, negeri kafir. Mereka menyembah matahari. Jadi kita ini jangan terpesona, jangan sampai lebih bodoh daripada burung hudhud. Burung hudhud bawa berita tentang kesyirikan. Kita baru pergi ke Jepang 1 minggu dengan travel, pulang langsung kita mengatakan, kok bahaya Jepang ni, kok bahaya negara, kok boleh jalan bro ana mentina kopi. Kemudian kita ke Amerika, bawa pulang cerita, mantap sekali Amerika, aspal tidak ada yang lubang. Yalah, karena mereka sedang tidak membangun pipa di bawah tanah kan. Kalau kita kan sedang buat air pump di bawah tanah. Jadi
Kita mulai cerita bangunannya, keindahannya dan segala macam, kedisiplinan mereka. Tapi kenapa mulut kita tak pernah mengatakan waktu cerita tentang Jepang, Amerika, tak pernah menceritakan sayang mereka. Walaupun negerinya indah, tapi penduduknya akan masuk neraka semuanya. Tak pernah cerita itu. Yang cerita kehebatan, padahal kesyirikan akan membuat semua kehebatan itu sirna di hadapan Allah. Maka saya lebih cara hud-hud dengan kedai orang. Cara hud-hud, ini kerana jasa hud-hud. Maka di antara hadis Nabi, ada binatang-binatang yang tak boleh dimakan, haram makan, karena haram untuk dibunuh. Jadi dalam belajar fikih halal haram makanan, ada makanan yang halal, yang haram dimakan, karena dalam Al-Quran disebutkan ada yang haram dimakan karena Nabi menyuruh membunuhnya, seperti cicak, kata, burung gagak, kemudian ular, kalajengking. Itu haram dimakan karena Nabi menyuruh membunuhnya, termasuk anjing gila, anjing rabies. Ada juga makanan yang haram atau hewan yang haram dimakan karena dilarang bunuh. Itu tersebut dalam satu hadis, yaitu an-namlu, semut. Semut haram dibunuh kecuali kita sudah diganggu. Jadi tak boleh bapa sambil duduk-duduk picit-picit semut. Puput lah dekat aku picit-picit dia, tidur, haram pak. Apalagi picit semut hitam yang sedang berjalan di dinding di masa SMA. Ada ingat semut hitam ada dinding, berjalan di dinding masa-masa SMA pak? Itu yang tak boleh, picit-picit itu tak boleh bunuh semut, mengencingi lubang semut. Apalagi sedang mereka membuat walimah perkahwinan, tiba-tiba kita kencingi, tak boleh, haram. Lalu kemudian an-nahlu, yaitu lebah, haram membunuh lebah. Kalau mau ngambil madunya, usir boleh, bunuh tak boleh. Kenapa lebah haram dibunuh? Karena dia yang memberi obat untuk kita. Jadi kita betul-betul tak berterima kasih pada lebah. Dia yang disuruh oleh Allah, anittakhizi minal jibali buyutan. Wahai lebah, bangunlah rumah-rumah kalian di gunung-gunung, di pohon-pohon, kata Allah. Lalu buatlah madu untuk manusia. Allah suruh buat madu, makanya mereka isap saripati ini, isap ini, isap ini. Lalu dimasukkan ke sarangnya menjadi madu. Untuk apa madu itu? Apakah untuk lebah? Untuk manusia. Yang buat lebah, manfaatnya untuk kita. Lebah tak pernah meminum madunya sendiri, karena lebah tak ada diabetes, asam urat, kolesterol, tak ada. Kita apa? You pegat kepada lebah, maka haram bunuh. Nah, kemudian apa lagi? Burung hud-hud. Hud-hud itu haram bunuh. Jangan, kita di sini tak ada burung hud-hud. Kalau di Arab itu di jendela-jendela bertengger burung hud-hud itu. Nanti satu lagi burung surat, itu haram dibunuh. Kenapa hud-hud haram dibunuh dan haram dimakan? Karena jasanya mengislamkan satu negeri. Melalui perantara informasinya lah Islam satu negeri Sabah tersebut. Begitu Allah menghargai burung hud-hud. Jadi yang mau kita bilang bahawa kita jangan habiskan harta untuk berkunjung ke negeri-negeri kafir lebih dahulu. Ja'ilai, ya kunjung Masjidil Haram kalau sudah punya lebih rezeki. Masjid pertama yang mendapatkan kelebihan di sisi Allah dibandingkan masjid lain adalah Masjidil Haram. Ada beberapa hadis yang menyebutkan kelebihannya. Di antaranya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Rasulullah mengatakan, salat di masjidku, iaitu maksudnya masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi, salat di masjidku itu lebih utama daripada salat di masjid yang lain, dan pahalanya 1000 kali lipat. Pahala salat di masjidku 1000 kali lipat dibandingkan salat di semua masjid yang lain, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram tak mampu dikalahkan pahalanya oleh orang-orang yang salat di Masjid Nabi. Masjidil Haram lebih besar lagi pahalanya dibandingkan salat di Masjid Nabi. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang salat di masjidku dapat pahala 1000 kali lipat dibanding dengan seluruh masjid yang lain. Jadi sama seperti salat di 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Tapi Masjid Nabi masih kalah pahalanya dengan orang yang salat di Masjidil Haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu dalam hadis yang lain, ini banyak hadisnya Pak, saya ambil beberapa sampelnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlu salatin fil Masjidil Haram. Ini hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, keutamaan orang-orang yang salat fil Masjidil Haram ada ghairihi, dibandingkan salat dengan masjid-masjid yang lain, 100,000 salatin, perbandingan pahalanya yaitu 100,000 kali salat di Masjid Kuta Belang. Nabi hendak sebut Kuta Belang ini, perbandingannya begitu. Bapa 100,000 kali salat di masjid ini sama dengan 1 kali salat di Masjidil Haram. Cuba bayangkan Pak, 100,000 kali salat. Kita satu hari itu 5 kali salat. Untuk mencapai 100,000 kali berapa tahun? Kalau satu hari 5 kali salat, setahun 365 hari dalam hitungan Masehi, maka setahun itu berarti kita salat 1095 kali. Mudah-mudahan betul hitungan saya. Nanti yang guru matematik tolong perbaiki. Sama seperti 1095 kali salat, setahun 1095 kali salat, itu setahun. Sedangkan sekali salat di Masjidil Haram 100,000 kali. Berarti berapa tahun lagi? Kalau 10 tahun 10,000 terduduk. Sedangkan umur kita saja tak cukup untuk itu. Itu hebatnya orang yang salat di Masjidil Haram. Menunjuk jauh Singapura pun merpau, cuma dapat lihat Cina-Cina dengan paha-pahanya, cuma lihat seekor singa, patung singa mengeluarkan air dari mulutnya. Kalau pergi ke Thailand, pulang-pulang jadi bencong. Pergi laki-laki, pulang jadi bencong. Tak ada kelebihan apa-apa. Maka jangan gunakan harta kita untuk berkunjung ke tempat yang lain. Dahulukan dulu ke Mekah. Ini memang Allah yang berikan kelebihan ini. Karena kota Mekah ini, itu memang sejarahnya adalah masjid pertama yang didirikan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama, maksudnya rumah Allah. Jadi seakan-akan Allah yang mengatakan, rumahku yang pertama yang kuletakkan di atas muka bumi adalah yang berada di Makkah. Itu Allah yang bilang.
dan dia menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Maka rumah Allah yang pertama di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Walaupun diawali dengan Kaabah, tapi kemudian orang disuruh salat di situ, lalu berubah menjadi bangunan masjid. Dan siapa yang membangunnya pertama sekali? Ada beberapa versi pandangan, ada hadis, tapi kemudian para ulama juga banyak berselisih pendapat tentang hadis ini apakah kuat atau tidak. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahawa yang pertama sekali membangun Masjidil Haram atau bangunan Kaabah itu jadi bukan langsung jadi Kaabah. Nah, Allah walaupun bisa melakukan apapun, innama iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Itu mudah bagi Allah. Apa susahnya meletakkan satu masjid langsung jadi? Itu mudah sekali. Tapi Allah ingin membuat sebab dan akibat. Maka Allah dalam hadis ini disebutkan yang pertama sekali membangun Kaabah yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, yang diperintahkan oleh malaikat. Jadi malaikat turun memerintahkan Adam untuk membangun tapak Kaabah. Itu ada hadisnya, yang nanti bahkan ada hadis yang mengatakan itu dilakukan oleh Adam ketika sudah bertemu dengan Hawa. Jadi Hawa yang membantu Adam. Ada hadis yang mengatakan begitu. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan Ibrahim dan Ismail yang pertama sekali membangun Ka'bah. Karena ada ayat wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ketika Ibrahim pertama sekali meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Nah, cuma sebagian ulama mengatakan itu Allah mengatakan meninggikan. Ada kemungkinan Ibrahim hanya meninggikan, sedangkan fondasi itu sudah dibangun oleh Adam alaihissalam dengan perintah dari malaikat, tuntunan dari malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Tak ada yang tahu yang sebenarnya. Tapi itu pun kita sekedar sejarah. Tak penting untuk mengetahui itu kalau kita tidak pernah berkunjung ke sana. Karena yang intinya adalah berkunjung, salat, itu intinya. Lalu kenapa kemudian dinamakan dengan Masjidil Haram? Ini perjalanan Kaabah ini panjang sekali, Pak. Ya, panjang sekali. Ya, itu sudah berapa kali runtuh. Termasuk yang disepakati oleh para ulama setelah dibangun oleh Adam, kalau seandainya benar oleh Adam, lalu kemudian sempat hancur, hilang ketika terjadi banjir Nabi Nuh. Jadi hilang, tapak-tapaknya hilang semuanya. Nanti baru dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu sempat mengalami proses penghancuran di beberapa masa, ya, sehingga dibangun kembali oleh suku Quraisy. Nah, suku Quraisy yang berdiam di situ yang membangun kembali Ka'bah. Nanti sejarahnya yang sering Bapak dengar sampai setelah dibangun kembali, kemudian Hajar Aswad itu kan berebut-rebut untuk siapa yang meletakkannya, sehingga akhirnya Nabi waktu itu belum jadi Nabi memberi usulan, kita letakkan saja batu itu di atas satu kain, lalu semua suku-suku yang berada di sekitaran Ka'bah disuruh pegang di setiap ujung kain. Jadi semuanya sama-sama mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkannya di tempat kembali. Begitu bijaksananya seorang Muhammad sebelum menjadi Nabi. Nah, kemudian terus berlanjut pembangunannya dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, diperluas berkali-kali, dan hari ini telah menjadi masjid yang sangat megah dan terus ditambah karena mengingat kaum muslimin dengan jumlah 1,8 miliar yang berada di permukaan bumi itu semuanya menuju ke satu arah di satu waktu. Makanya perluasan Masjidil Haram itu tidak pernah berhenti, Pak. Dan hebatnya Allah beri keberkahan pada tanah Makkah ini, ya.
Memang orang merindukannya, memang rindu, dan itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan ketika meninggalkan Ismail dan Siti Hajar yang tidak ada apa-apa, itu mungkin Nabi Ismail tak pernah menduga tanah tempat istrinya dan anaknya Ismail itu akan menjadi tanah yang paling diminati, dirindui, dan pembangunan yang Masya Allah tak pernah berhenti. Kan beliau berdoa ketika meninggalkan Hajar, setelah melewati satu gunung, baru Ibrahim berdoa. Tapi ketika di depan Hajar, kan dalam hadis Nabi menjelaskan waktu itu Siti Hajar menarik kaki kaki Ibrahim yang berada di atas unta. Lalu dia mengatakan, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa? Pertanyaan isteri kepada suami. Kalau isteri hari ini akan mengatakan, pekan lainnya warna bubur ada geluk, kan begitulah. Cuma isteri hari ini kan tak tinggal di tempat begitu. Kadang-kadang dia duluan yang melarikan diri, kan? Begitu. Apalagi kalau sudah P3K, yang ada kemungkinan kan. Jadi Ibrahim hanya diam saja. Siti Hajar mengulang-ulang pertanyaannya. Lalu akhirnya dia ubah pertanyaannya dengan mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Barulah Ibrahim menjawab, na'am, benar. Begitu mendengar Allah yang menyuruh, langsung Siti Hajar melepas pegangannya. Lalu dia mengatakan, izan la yudayyi'ana Allah. Kalau memang Allah yang suruh, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Iman orang dulu, asal dengar nama Allah, muncul keyakinan 20,000%. Begitu dia tahu Allah yang suruh, ternyata bukan suaminya yang tega meninggalkannya, Allah yang suruh. Maka Siti Hajar dengan mudahnya mengatakan, baik, kalau Allah yang suruh, maka Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Padahal tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ibrahim pergi, tidak lihat-lihat ke belakang. Setelah melewati satu bukit, baru Ibrahim berhenti. Barulah dia berdoa. Kan dia mengatakan, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaj'al muqimas salah. Dan seterusnya, panjang itu doa itu. Jadi Ibrahim mengatakan, ya Allah, tinggalkan keluargaku di tempat yang tak ada air, tak ada apa-apa, ya Allah, maka jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Lihat doa Ibrahim, Pak. Tak ada apa-apa, tapi mintanya supaya mendirikan salat. Ini saya sudah pernah kasih tahu. Ini sebenarnya kita paling bersyukur kita mampu mendirikan salat. Aneh sekali permintaan Ibrahim. Kita ini kalau mati listrik, kita lapor ke PLN, hai kalau mati listrik Kapudip 3. Berarti sesuai dengan kejadian. Kalau sedang mati air, yang pakai air pump lapor ke kantor, hai HNI Kapudip. Berarti sesuai dengan kejadian. Air tak ada, minta dihidupkan air. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Ibrahim melapor ke Allah, tempat itu tak ada apa-apa, air tak ada, pohon tak ada. Tapi permintaannya bukan minta air, bukan minta pohon, tetapi, ya Allah, buatlah mereka mendirikan salat. Kenapa sampai segitu? Ternyata Ibrahim paling tahu hakikat. Kalau sudah salat, semua rezeki dilimpahkan Allah. Gara-gara salat, pohon dan air semua diberikan Allah. Maka paling sejahtera rezekinya orang salat. Makanya orang hari ini, Pak, gaduh minta bank. Semayang mana? Uang berhambur tak tahu ke mana, utang tak selesai-selesai, yang suami minta maaf balik, yang inang joget-joget ikut TikTok. Tak ada kesejahteraan, tak ada kebahagiaan. Kenapa? Tak salat. Gaji banyak tapi hidup penuh derita, selingkuh sana, selingkuh sini. Makanya sumber rezeki itu salah satunya adalah salat. Dan terbukti Hajar dan Ismail kemudian menemukan segala-galanya sampai diberkahi tanah itu.
Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kemudian salah satu doanya, ya, beliau mengatakan ke Allah, jadikan tanah itu ya Allah untuk dirindui oleh orang-orang banyak. Ya. Tahwi ilaihim, kata Ibrahim, buatlah orang-orang merindukan tanah itu. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, dikabulkan doa Ibrahim, semua orang merindukan pergi ke sana, ya'tuna min kulli fajjin amik, kata Allah, mereka itu datang dari gang-gang yang sempit, lorong-lorong yang kecil, tinggal di lorong-lorong kecil, negerinya berjauhan dengan Masjidil Haram, tetapi semua merindukannya. Makanya orang-orang yang miskin pun ketika ditanya apa yang ibu rindukan, saya kalau ada uang pingin umrah, pingin berkunjung ke Masjid Nabi, tidak perlu diundang, semua hati merindukannya. Allah telah mengabulkan doa Ibrahim. Hana peduli bank 25 juta le, belum hana peduli, yang penting lu betul ke ni. Begitulah semangat orang merindukan Kaabah dan Masjidil Haram. Makanya Allah beri penghargaan besar-besaran. Satu kali salat sama seperti 100,000 kali salat di masjid yang lain. Satu hari 5 kali salat di Masjidil Haram, maka sama pahalanya seperti 500,000 kali salat di masjid yang lain, Pak. Ini berapa hari kita di sana, Pak? Kalau travel biasa normal, yang keberangkatan normal, itu biasa 12 hari, 13 hari. Di Mekah 8 hari misalnya. Di Madinah 4 hari, atau 5 hari di Madinah, 7 hari di Makkah. 7 hari saja sudah berapa? Kalau satu hari 500,000 salat di masjid yang lain, maka kalau 8 hari itu per juta salat di masjid yang lain. Itu kalau travel biasa. Sekarang Pak, ini sudah bisa melakukan umrah mandiri. Mulai tahun ini sudah boleh melakukan umrah mandiri. Itu backpacker, pergi sendiri, urus sendiri visanya, berangkat sendiri. Itu boleh 3 bulan maksimal. Jadi bapak-bapak yang mau pergi ke 3 bulan di sana, itu pergi sendiri, urus sendiri, tidak mesti melalui travel. Nanti pulang-pulang itu sudah dipecat dari kantor. Dia boleh dan ada makan dulu. Tapi makanya timang-timang dulu. Kalau kita yang sudah pensiun, ada kebun sawit sekitar 2 hektar, itu silahkan pergi. Jadi visa itu tetap 3 bulan kunjungan Saudi. Cuma kenapa travel hanya memberikan 13 hari? Ya, mereka mana mau rugi sampai 3 bulan berkasih makan ke umrah, ke orang-orang umrah. Ya, kan tetap yang namanya profit itu harus cari keuntungannya. Cuma ada travel sekarang Bapak Ibu, yang berangkat 1 bulan penuh. Ada travel 1 bulan penuh, bukan Ramadan Pak, di luar Ramadan. Harga cuma sekitar 26-27 juta sebulan penuh. Di Banda ada, di Jakarta ada. Dan saya tidak ada hubungan travel itu. Benda fikir dia promo travelnya. Belum dia pegah tak, yang merindukan ingin lama-lama di sana. Itu sekarang sudah ada travel, dikasih apartemen. Cuma di sana kenapa bisa murah? Itu nanti travel ini hanya memberikan apartemen, lalu dapur, beras, minyak. Tempat tidur itu dah lengkap. Disuruh masak sendiri. Yang membuat mahal itu kan cateringnya, Pak. Jadi dagun kero berhijau. Selama sebulan itu dikasih nasi, dikasih beras, dikasih rice cooker. Nanti mau masak apa? Bapak mau masak unta misalnya atau apa, beli sendiri untanya. Jadi minyak kebutuhan utama dikasih semua. Mak kita kalau sudah sampai sana mana banyak kali makan. Mana ada banyak kali makan. Itu cuma 26-27 juta. Biasanya itu 40-45 kalau sudah sebulan. Yang bapak berangkat 27-25 juta, biasanya berangkat di mana? Biasanya kan berangkat cuma 13 hari. Ini masih boleh. Itu di Banda ada, di apa nama travelnya?
Ini nanti di video tolong ditutup. Jadi jangan dipikir saya mengiklankan, ya. Kecuali mereka memberi komisi baru saya iklankan. Yang tapu ada perempuan. Di bandar itu ada Pak, di Lungbata kantornya. Itu sudah sekian tahun memberangkatkan satu bulan. Ada yang 1 bulan 6 hari cuma 25 juta, 26 juta. Kalau saya tak salah namanya Barakah Haramain Driver. Amanah yang saya dengar sama orang lumayan amanah. Di Jakarta juga ada. Itu kalau mau berlama-lama. Yang enggak ada sakit tu Pak. Enggak ada sakit. Biasa bapak ibu kalau pergi 13 hari itu pulang sakit kan? Karena belum selesai adaptasi di sana, sudah balik lagi ke cuaca di Indonesia, makanya sakit. Ya, flu, bila, kadang-kadang naik TB gaji, kan sakit ya. Jadi kalau sudah sebulan itu sudah aman, sakit-sakit hilang tu Pak. Karena sudah adaptasi di sana. Maka rindukanlah pergi ke Makkah. Rindukanlah pergi ke Makkah. Nah, satu lagi Pak, sebelum kita tutup, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Kenapa ada kalimat haram? Dan Allah langsung yang sebut itu. Kan Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang sebut Masjidil Haram. Apa maksud kalimat haram? Haram itu artinya tak boleh dilanggar. Itu sesuatu, kalau kita simpelnya sesuatu yang diharamkan, tak boleh dilanggar. Haram juga artinya mulia. Selain haram itu selain bermakna tak boleh dilanggar, juga bermakna suci, mulia. Makanya perempuan-perempuan di Arab sana, isteri-isteri raja itu kan disebut harim. Bapak kalau pernah dengar harim. Itu harim itu bukan haram, tapi isteri-isteri, ya, itu maksudnya adalah yang suci. Dulu kerajaan-kerajaan itu punya harim-harim, rajanya punya harim. Jadi disebut dengan Masjidil Haram. Pertama memang dia suci, yang kedua karena ada hal-hal yang tak boleh dilanggar di sana. Kalau sudah sampai ke Mekah, ada yang tak boleh lakukan tapi boleh lakukan di tempat yang lain. Apa dia Pak? Yang pertama, tak boleh membunuh hewan-hewan di sana. Terutama hewan buruan, itu tak boleh bunuh. Baik musim haji atau di luar haji. Kecuali yang memang sudah untuk dikonsumsi. Jadi memburu, jadi bawa senjata untuk memburu binatang di sana tak boleh. Yang kedua, dilarang untuk menebang, memotong, menebang pohon-pohon yang hidup di area tanah haram. Yang ketiga, tidak boleh mengambil barang temuan, luqatah. Jadi beda Pak. Kalau kita menemukan sesuatu di sana, itu haram untuk dimiliki. Wajib lapor untuk diumumkan. Kalau di luar Masjidil Haram, barang yang kita temukan itu umumkan dulu setahun. Kalau tidak ada, boleh kita pakai. Boleh kita pakai, tapi syaratnya kalau seandainya pemiliknya tiba-tiba datang, wajib kembalikan. Walaupun sudah kita pakai, walaupun sudah kita makan. Di Masjidil Haram tak boleh. Tak boleh. Setiap barang, mau sandal orang, tak boleh pakai. Kembalikan semuanya ke masjid. Itu disebut keharaman yang dilakukan di Masjidil Haram. Nah, jadi perkara ini itu berbeda, membuat dia berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Maka disebutlah dengan Masjidil Haram. Nanti ada salah satu yang juga terlarang, yaitu tidak boleh menumpahkan darah di Masjidil Haram. Tidak boleh. Dan kalau siapa yang berani menumpahkan darah di Masjidil Haram, maka dia dijamin mendapatkan neraka. Karena pernah berapa kali Masjidil Haram ini dikuasai, termasuk teroris yang mengaku Imam Mahdi masuk ke Masjidil Haram, menutup semua pintu, lalu mulai menembak orang-orang yang berada di dalamnya. Kejadian tahun 1970 70 berapa itu Pak? Itu luar biasa tu. Masjidil Haram dikuasai oleh teroris-teroris ini. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka kelompok Imam Mahdi, tapi menimbulkan korban sampai puluhan orang dibunuh, ditembak asal-asalan
Bapak lihat kejadian itu di YouTube, masih ada, masih nampak videonya, cuma video hitam putih. Baik, itu dulu yang kita bahas tentang pahala salat di Masjidil Haram. Nanti kita sambung di Khamis yang akan datang, yang tersisa Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa.